Dan terima kasih banyak. Saya katakan bahwasanya para awak media ini adalah merupakan benteng terakhir dalam menegakkan syariat zakat, infak dan sedekah. Amal-amal kalian tidak bisa dinilai dengan apapun. Hanya Allah lah yang akan menilai sampai hari kiamat insyaallah. Kami selaku pimpinan Basnas insyaallah tetap siap untuk menghadapi risiko apapun, termasuk pemanggilan yang kami dipanggil pada hari Selasa ini. Kami juga siap insyaallah ya. Kami tidak taat hukum dan yang kita lawan adalah hanya kriminalisasi oknum-oknum APH yang sangat tidak beradab dan jahil ya, karena tidak memahami mana dana zakat yang merupakan dana umat dan mana uang negara yang dari APBD. Halo sahabat Milo TV News, kembali lagi bersama saya Ikhwan dan saya Vera. Hari ini kita hadir dengan informasi penting dari Kabupaten Nrekang terkait klarifikasi resmi Basnas atas isu yang sempat menghebohkan publik. Betul sekali Vera, ada banyak pertanyaan yang muncul beberapa hari terakhir terkait dugaan korupsi dana zakat, infak, sedekah hingga DSKL. Dan untuk memberikan kejelasan, Basnas Nrekang akhirnya mengeluarkan press release resmi. Semua poin akan kita bahas lengkap untuk sahabat Melo TV agar tidak salah memahami situasi. Maka dari itu, tetap bersama kami, simak liputan lengkapnya sampai selesai. Nrekang, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Nrekang, menggelar press release resmi di kantor Basnas sebagai bentuk klarifikasi publik serta langkah menjaga kehormatan lembaga Minggu 7 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Basnas Nrekang, Dr. Hewan Yunwar, didampingi Wakil Ketua, Dr. Ilham Kadir. Klarifikasi tersebut merespons penetapan tersangka terhadap 3 pimpinan Basnas periode 2021 hingga 2026, serta seorang mantan PLT terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan zakat, infak, sedekah atau ZIS, dan dana sosial keagamaan lainnya atau DSKL pada kurun 2021 hingga 2024. Yang memojokkan lembaga Basnas, sementara lembaga ini adalah lembaga pemerintah yang menurut kami sangat sakral. Kenapa sakral? Karena ini kita bekerja di sini itu adalah menegakkan syariat Islam. 52%. Dulu itu emang 95% itu negara ASN, tapi sekarang pertumbuhan zakat di Nrekang itu terus berkembang sehingga sudah hampir sama. Dan kita targetkan sampai 5 tahun ke depan, periode berikutnya seharusnya sudah 70% non ASN, 30% ASN. Dalam penyampaiannya, Dr. Hewan Yunwar menjelaskan hasil audit yang dilakukan pada Januari-Februari 2025 oleh 2 lembaga independen, Auditor Direktorat Audit dan Kepatuhan Basnas RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Hasil kedua audit tersebut sangat jelas, tidak terdapat penyalahgunaan wewenang yang merugikan Basnas, umat maupun negara. Tidak terbukti adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan maupun penyaluran dana ZIS DSKL. Temuan auditor hanya bersifat administratif dan direkomendasikan untuk penyempurnaan tata kelola ke depan. Untuk memperkuat posisi lembaga, Basnas Nrekang menyampaikan 13 poin sikap resmi antara lain. 1. Tuduhan korupsi disebut sebagai fitnah dan bentuk kriminalisasi Basnas Nrekang. 2. Kasus ini dinilai cacat hukum karena tidak berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 3. ZIS dan DSKL adalah dana umat, bukan dana negara, sehingga tidak termasuk objek tindak pidana korupsi berbasis kerugian negara. 4. 2 audit resmi menyatakan tidak ada penyalahgunaan dana. 5. Perhitungan kerugian oleh Inspektorat Provinsi dinilai melampaui kewenangan. 6. Pencatatan keuangan ZIS DSKL telah dipisahkan dari dana hibah APBD. 7. Basnas setiap tahun diaudit KAP dan mendapatkan opini WTP. Wajar tanpa pengecualian. 8. Istilah dana titipan atau pengembalian yang beredar disebut sebagai rekayasa serta bentuk pemerasan oknum aparat. 9. Pemotongan ZIS ASN adalah kebijakan Pemda, bukan keputusan Basnas. 10. Setiap penyaluran dana melalui 2 tahap verifikasi, berkas, dan faktual.
11 temuan konflik of interest telah ditindaklanjuti sejak 8 Maret 2025. 12 penggunaan dana amil bersifat diskresioner sesuai Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 sejauh tetap akuntabel. 13 proses hukum yang berjalan dianggap menghambat kinerja Basnas dalam pelayanan umat. Meski memberi kritik terhadap konstruksi hukum penyidik, Basnas Nrekang menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung dan berharap masyarakat mendapatkan informasi yang lebih objektif tanpa terpengaruh narasi yang tidak berdasar. Tim Liputan Melo TV News Ombas Nrekang melaporkan langsung dari kota Nrekang, Sulawesi Selatan. Baik sahabat Melo TV News, itu dia penjelasan lengkap dari Basnas Nrekang yang hari ini menyampaikan klarifikasi resmi terkait berbagai tudingan yang beredar. Semoga informasi ini bisa menjadi jawaban dan membuka perspektif baru bagi publik agar tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang belum tentu akurat. Tetap ikuti perkembangan selanjutnya hanya di Melo TV News. Saya Ikhwan. Dan saya Vera, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Salam Melo TV News.